suka nggak cerita yang bikin mikir, penuh misteri, dan ada campuran sejarah, sains, dan agama? Kalau iya, dua novel karya Dan Brown ini wajib banget kamu baca. Judulnya yang pertama The Lost Symbol, dan yang kedua adalah Malaikat dan Iblis. Gak cuma seru, tapi juga penuh pelajaran hidup yang mind-blowing. Yuk kita bahas. Nah, kita bahas yang pertama yaitu The Lost Symbol. Cerita ini ngikutin Robert Langdon, seorang ahli simbologi Harvard di Washington DC, kota yang penuh banget sama simbol-simbol rahasia. Dia harus mecahin teka-teki Freemason sambil diburu waktu, karena ada orang jahat misterius yang ngancam akan mengungkapkan rahasia besar umat manusia. Nah, si Robert Langdon yang menerima undangan misterius di gedung Capitol, ternyata undangan tersebut mengarah pada penculikan Peter Solomon. Peter Solomon ini adalah mentor dan tokoh penting dalam persaudaraan Mason. Langdon harus memecahkan serangkaian teka-teki dan kode masonik untuk menyelamatkan Peter dan menggagalkan konspirasi global yang berpotensi mengancam Amerika Serikat dan dunia. Cerita The Lost Symbol ini seru banget, setiap bab kayak ngelempar kamu ke labirin teka-teki yang bikin gak bisa berhenti baca. Selanjutnya kita bahas novel Malaikat dan Iblis. Di buku ini, profesor bernama Langdon dapat misi darurat dari Swiss, di mana seorang ilmuwan ditemukan tewas dan dicap dengan simbol Illuminati. Gak cukup sampai situ, bom antimateri super berbahaya juga disembunyikan di Vatikan, dan itu terjadi pas momen pemilihan paus. Intinya, campuran antara sains tingkat dewa, konspirasi kuno, dan kejar-kejaran waktu bikin kamu gak bisa napas, guys. Nah, dari dua buku tadi ada banyak banget pelajaran hidup yang bisa dipetik. Pertama, pengetahuan itu adalah kekuatan. Yang kedua, jangan nilai orang dari luarnya saja. Yang ketiga, sains dan iman bisa jalan bareng. Yang keempat, pikiran manusia punya potensi luar biasa. Dan intinya kita diajak untuk mikir lebih dalam soal hidup, kepercayaan, dan kemampuan kita sebagai manusia. Tapi kalian tahu nggak? Semua petualangan Langdon nggak bakal bisa jalan tanpa ilmu yang namanya filologi. Filologi itu ilmu yang mempelajari teks dan simbol kuno. Jadi tanpa itu Langdon nggak bakal bisa ngebongkar misteri dan nyelamatin dunia. Jadi, filologi itu penting banget buat ngerti masa lalu dan nyambunginnya ke masa sekarang. Langdon yang merupakan seorang ahli simbolik sering sekali menguraikan simbol-simbol kuno yang terkait dengan Freemason, seperti simbol dari bahasa Latin, Yunani, bahkan simbol visual yang punya makna tersembunyi. Selain itu, kita juga diajak buat mikir soal asal-usul kata alias etimologi. Beberapa istilah penting dibahas dari mana asalnya dan kenapa itu penting dalam konteks cerita. Kayak misalnya waktu Langdon nemu tulisan atau kutipan dari teks kuno, dia harus mikir apa maknanya secara mendalam dan tidak bisa hanya diterjemahkan secara harfiah. Jadi dalam novel The Lost Symbol ini juga penuh dengan referensi ke naskah-naskah kuno dan kitab-kitab esoterik kayak The Case of Solomon, Zohar, dan Corpus Hermeticum. Nah, naskah-naskah kayak gitu tuh biasanya jadi makanan sehari-hari para filologi karena isinya penuh kode, simbol, dan makna filologis yang mendalam. Bahkan dalam novelnya yang berjudul Malaikat dan Iblis, Dan Brown lagi-lagi menyelipkan banyak unsur filologi, walaupun dibalut dalam cerita petualangan dan misteri yang bikin deg-degan. Tokoh utamanya, Robert Langdon, si profesor simbol yang doyan banget ngulik-ngulik hal kuno dan penuh makna tersembunyi. Unsur filologi di novel ini bisa kelihatan dari beberapa hal. Yang pertama, jelas soal bahasa Latin. Banyak banget istilah Latin yang muncul, mulai dari tulisan di makam karya seni sampai catatan rahasia. Buat ngerti semuanya, Langdon harus bisa baca dan tafsirkan arti yang gak cuma harfiah tapi juga filologi. Yang kedua, soal etimologi alias asal-usul kata.
Misalnya Langdon ngebahas makna kata Illuminati, dari mana asalnya, kenapa dulu dianggap kelompok yang bawa pencerahan, dan gimana akhirnya dianggap sesat. Ini bagian penting dari filologi, gak cuma tahu arti kata, tapi juga sejarah dan konteks penggunaannya. Ketiga, novel ini juga gak main-main dengan simbol ambigram, yaitu tulisan yang bisa dibaca dan berbagai arah, tapi tetap punya arti. Ini menarik banget dari sudut pandang filologi karena nyambung ke visualisasi bahasa dan bentuk tulisan sebagai medium makna. Nah, yang terakhir ada juga banyak referensi ke manuskrip kuno dan teks agama. Mulai itu dari Alkitab, dokumen Vatikan, maupun tulisan-tulisan kuno ilmiah yang disensor zaman dulu. Teks-teks kayak gitu biasanya dikaji dalam dunia filologi buat dibedah isinya, asalnya, dan perubahan dari zaman ke zaman. Kalau kamu suka cerita misteri, sejarah, dan plot yang bikin otak muter, 2 novel karya Dan Brown ini bakal jadi favorit kamu berikutnya. Jadi, udah baca yang mana? Atau ada novel misteri lain yang kamu suka? Komen ya. Sampai jumpa.